Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak Bapak? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran kita pada hari ini. Tak lupa selawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insyaallah anak Bapak, kita senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad, termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di yaumil akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak Bapak, pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran kita. Apakah anak-anak Bapak siap untuk melanjutkan pembelajaran hari ini? Tentunya siap dong, ya kan? Ya, kalau begitu anak-anak Bapak persiapkan alat tulisnya, alat belajarnya, persiapkan juga buku paketnya, buku catatannya, dan simak video ini dengan serius. Jangan bermain-main anak-anak Bapak, supaya apa yang Bapak jelaskan di video ini dapat kamu pahami dengan baik. Bisa? Ya. Baiklah anak-anak Bapak, sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca doa belajar secara bersama-sama. Bapak pandu dan kalian silahkan mengikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, anak-anak Bapak, apa yang ada di dalam video pembelajaran ini itu ada di dalam buku paket Muna. Jadi, kamu simak video ini dan kamu perhatikan juga buku paketmu ya, anak-anak Bapak, supaya bila ada nanti pertanyaan dari Bapak melalui video ini, kamu dengan cepat bisa langsung menjawabnya. Oleh karena itu, luruskan niatnya anak-anak Bapak, jangan bermain-main. Simaklah video pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Ya. Pelajaran kita pada hari ini adalah indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Pada pelajaran ini anak-anak Bapak ada 2 poin yang akan kita pelajari, yaitu makna Asmaul Husna dan yang kedua menunjukkan bukti Asmaul Husna. Nampak anak-anak Bapak? Bisa didengar suara Bapak? Iya, bagus. Nah, kita lanjut ya. Pertanyaan Bapak, anak-anak Bapak. Apa itu Asmaul Husna? Ayo. Dulu pada kelas sebelum kelas 6
kalian pernah belajar itu Asmaul Husna. Jadi di sini Bapak mengulang kembali. Mudah-mudahan kalian ingat. Apa itu Asmaul Husna, anak-anak Bapak? Ayo. Apa? Iya. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik atau indah. Jadi semuanya nama-nama Allah itu, anak-anak Bapak, tidak ada yang jelek. Semuanya nama-nama Allah itu nama-nama yang indah. Ada yang sudah hafal di sini Asmaul Husna? Ada yang sudah hafal anak-anak Bapak Asmaul Husna? Oh, sebagian ya anak-anak Bapak. Nah, oleh karena itu anak-anak Bapak, kita sangat bagus sekali menghafal Asmaul Husna ini. Karena itu adalah nama-nama Allah. Ya, lanjut. Diperhatikan ya. Nah, jumlah Asmaul Husna ada berapa anak-anak Bapak? Di sini, di video ini berapa? Iya, ada 99. Bisa kalian lihat pada tampilan yang di sebelah ini, yang Bapak tandai ini. Nah, ini nampak anak-anak Bapak? Ya. Asmaul Husna itu berjumlah 99. Bahkan sebenarnya anak-anak Bapak, Asmaul Husna itu tidak terbatas 99 dan banyak lagi. Semua nama-nama yang indah itu adalah nama-nama Allah. Tetapi di sini kita hanya dibatasi 99 saja. Dimulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam hingga 99 nama-nama Allah. Bisa dilihat ya anak-anak Bapak? Iya. Lanjut ya. Nah, perhatikan gambar ini anak-anak Bapak. Apa kata Bapak ini kepada anak perempuan ini? Semoga anak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa Bapak ini? Bapak ini adalah petugas zakat, amil zakat. Nah, perhatikan keterangan gambarnya. Menyerahkan infak dan sedekah. Ya, menyerahkan infak dan sedekah. Bisa dipahami anak-anak Bapak? Ya. Lanjut. Nah, perhatikan lagi. Ada seorang anak sedang membawa sepeda. Dia melihat pemandangan yang sangat cantik. Kemudian dia memuji Allah, subhanallah, cerah dan indahnya hari ini. Keterangan dari gambar ini adalah indahnya alam semesta. Bisa dipahami gambar ini anak-anak Bapak? Ya. Nah, perhatikan anak-anak Bapak. Ini adalah tata surya dan planet-planet berputar pada porosnya. Bisa dilihat? Ya, ada di buku paket kalian kan anak-anak Bapak? Ada, ya. Nah, sekarang kalian lihat gambar ini. Kira-kira apa yang kalian pahami dari gambar ini? Ya, anak-anak Bapak. Manusia itu lahir dari bayi, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh menjadi remaja, tumbuh dia menjadi dewasa, akhirnya menikah. Setelah menikah, dia tua, dan setelah tua maka kembali kepada Allah. Bisa dipahami anak-anak Bapak gambar ini? Ada di buku paketnya kan? Ada. Nah, perhatikan anak-anak Bapak. Tadi Asmaul Husna berjumlah 99.
Tetapi pada pelajaran ini anak-anak Bapak, kita hanya mempelajari 4 Asmaul Husna saja. Apa saja yang 4 itu? Ini As-Somad. Bisa dilihat As-Somad. Nah, itu yang pertama. Yang kedua Al-Muqtadir. Al-Muqtadir. Yang ketiga Al-Muqaddim. Al-Muqaddim. Yang keempat Al-Baqi. Nah, ini adalah Asmaul Husna ya anak-anak Bapak. Bagian dari Asmaul Husna yang 99 tadi. Hanya kita pelajari 4 saja. Bisa dipahami? Ya. Perhatikan 4 Asmaul Husna. Nah, tadi kan ada kita sebutkan As-Somad. Ada? Ada. As-Somad itu artinya anak-anak Bapak adalah tempat meminta dan tempat menggantungkan segala sesuatu. Bila anak-anak Bapak memiliki keinginan, memiliki hajat, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah tempat kita meminta dan memohon. Tidak ada tempat kita meminta dan memohon selain kepada Allah. Itu adalah As-Somad. Selanjutnya Al-Muqtadir, Maha menentukan. Allah ini anak-anak Bapak Maha menentukan. Allah itu tadi kan kita ada melihat gambar planet dan seisinya kan. Nah, Allah menentukan planet-planet tersebut beredar sesuai dengan garis edarnya. Antara planet-planet tersebut anak-anak Bapak tidak saling bertabrakan. Bagaimana planet Merkurius, Venus, Mars, Bumi, Jupiter, mereka berada dalam garis edar dan tidak saling bertabrakan. Siapa yang menentukan itu anak-anak Bapak? Iya, Allah. Hanya Allah yang mampu seperti itu. Manusia tidak bisa. Ya. Nah, Al-Muqaddim. Al-Muqaddim ini anak-anak Bapak artinya maha terdahulu. Mungkin kalian pernah melihat meja, kursi, dan benda-benda lain yang ada di bumi ini kan? Ya, kalian lihat matahari, bulan, bintang. Tetapi sebelum benda-benda itu diciptakan, yang lebih dahulu ada itu adalah Allah. Hanya Allah yang ada dulu. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi dan alam semesta ini. Jadi nanti anak-anak Bapak, kalau seandainya alam semesta ini dihancurkan atau terjadi kiamat, yang tetap tertinggal itu adalah Allah. Allah itu tidak musnah. Dan Allah itu terdahulu. Duluan ada Allah ini daripada makhluk yang lain. Ya, bisa dipahami anak-anak Bapak? Ya, bagus. Nah, yang terakhir anak Bapak adalah Al-Baqi. Nah, kekal. Seperti yang Bapak sampaikan tadi. Allah itu lebih dahulu ada daripada apa yang ada di langit dan di bumi ini. Nah, Allah itu juga Al-Baqi atau abadi maha kekal. Apabila anak-anak Bapak terjadi nanti kiamat. Nah, kiamat ini kan bagian dari apa ya? Rukun iman ya. Kita meyakini apa? Hari kiamat, mengimani hari kiamat. Nah, apabila nanti bumi dan seisinya ini hancur, bertabrakan semuanya sesuai dengan kehendak Allah, Allah lah yang kekal anak-anak Bapak. Allah tidak hancur dan tidak binasa. Nah, oleh karena itu anak-anak Bapak, nama As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi itu sudah sepantasnya, pantas disematkan kepada Allah atau dinamakan Allah seperti itu, karena memang Allah itu tempat kita meminta, Allah itu maha menentukan, Allah itu maha terdahulu, dan Allah itu maha kekal. Ya, anak-anak Bapak bisa dipahami? Nah, anak-anak Bapak, di sini ada hikmah dari sifat As-Somad. Apa saja hikmah dari sifat As-Somad itu anak-anak Bapak? Nah, kita baca ya.
menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Jadi nak, kalau ada keinginan kalian, kalian mau jadi pintar, kalian pengen ini, pengen itu, pertama sekali nak mintalah kepada Allah. Ini hikmahnya meyakini apa dari sifat as-somad Allah. Yang kedua, berusaha menjadi orang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Nah, anak bapak, apabila kalian bantu teman kalian dimanapun kalian berada, atau di sekolah atau dimanapun, di rumah, bantulah dengan tutur kata yang sopan dan santun. Tidak usah marah-marah, membantu marah-marah, mengejek tidak usah, nah. Ya, silahkan bantu dengan baik. Nah, sifat al-muqtadir anak-anak bapak, perhatikan. Di sini ada ayat Al-Qur'an, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya urusannya, itu siapa? Allah. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah Subhanahu wa taala mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkannya. Oleh sebab itu, marilah kita terapkan sifat al-muqtadir dengan cara menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat kita berlindung dan berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana itu akan datang. Ya, jadi berlomba-lomba kita berbuat kebaikan anak-anak bapak karena kita tidak tahu bencana itu kapan datangnya. Nah, sini ada sifat al-muqaddim. Hikmah dari sifat al-muqaddim ini anak-anak bapak adalah dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dulu berbuat. Jangan tunggu-tunggu orang lain anak-anak bapak. Kalau bisa kamu lakukan silahkan lakukan. Jangan tunggu-tunggu. Bisa kamu kerjakan tugasmu, kerjakan. Jangan tunggu-tunggu orang lain membuat terus kamu tinggal mencontek. Jangan ya. Kemudian mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Jangan kamu lakukan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Kemudian jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Oh, ini seringkali anak-anak bapak ini, besoklah saya belajar. Besok kan masih bisa belajar di sekolah. Tidak anak-anak bapak ya, di rumah pun kalian tetap belajar. Nah, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Lanjut ya. Sifat al-muqaddim. Nah, setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan hancur atau tidak abadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal. Itulah harus kita sembah dan lidah kita selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa hanya Allah yang kekal? Kenapa manusia tidak kekal? Manusia anak-anak bapak seperti gambar yang tadi kan sudah bapak tunjukkan. Manusia mulai dari bayi tumbuh besar akhirnya menjadi tua dan kembali kepada Allah. Tetapi Allah tidak. Allah tidak dilahirkan. Beda sama manusia. Allah itu sudah lebih dahulu ada dan tidak akan hancur dan tidak akan mati, tidak akan binasa ya. Nah, anak-anak bapak, sebagai tugas kalian, silahkan kalian tulis di buku catatan ini tulisan ini. Bapak minta satu saja kalian tulis tulisan as-somad ini, tempat meminta ya. Tulis dengan rapi sebagaimana yang dicontohkan pada video ini. Apabila kamu kesulitan, kamu bisa minta bantu kepada temanmu ataupun tanya kepada gurumu bagaimana cara membuatnya ya. Gunakan pensil supaya kamu mudah menghapusnya. Baiklah anak-anak bapak, mungkin itu saja yang dapat bapak sampaikan pada pelajaran kita hari ini, yaitu
indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Semoga menambah wawasan kalian semuanya. Bapak akhiri dengan ucapan alhamdulillah, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.